Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita merenungkan mengenai bahaya pergaulan bebas bagi pelajar. Sebagai seorang pelajar, kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan. Informasi berkembang pesat, teknologi berkembang pesat, dan dapat diakses dengan mudah, tetapi di balik itu semua, ada banyak ancaman dan bahaya bagi masa depan kita. Kita pasti tahu bahwa kondisi moral generasi muda saat ini semakin merosot. Banyak remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas, sehingga hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor seseorang melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, seperti narkoba, zina, tawuran, hingga meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim. Semua itu dapat merusak masa depan kita dan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini, banyak remaja yang terjerumus dalam maksiat hanya karena faktor pergaulan bebas. Padahal Allah sudah mengingatkan kita pada Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk bagimu. Untuk menjauhi hal-hal yang buruk yang menjerumuskan kita pada maksiat, kita harus menjaga diri dengan memilih pergaulan yang baik, menjauhi lingkungan yang buruk, dan selalu berpegang teguh pada ajaran Islam. Jika kita ingin sukses di dunia maupun di akhirat, maka kita harus menjaga akhlak, kehormatan, dan tetap berada di jalan yang benar. Sangat penting untuk kita menjaga pergaulan, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Teman-teman sekalian, Rasulullah juga mengingatkan kepada kita semua bahwa dengan siapa engkau bergaul, maka kira-kira engkau akan seperti itu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga mengatakan bahwa siapapun yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka ia akan kecipratan wanginya, dan siapapun yang berteman dengan pandai besi, maka ia akan kecipratan apinya atau baunya. Bagaimana teman mampu memengaruhi karakter, sifat, dan kebiasaan kita semua? Maka yang harus kita lakukan adalah mencari pergaulan yang baik. Teman-teman sekalian, jika kita bergaul dengan ahli zina, ahli maksiat, dan orang-orang yang senang berjudi, minum minuman keras, dan suka berbohong, maka kita tak jauh-jauh dari orang-orang yang seperti itu. Tetapi, jika kita bergaul dengan orang-orang yang ahli sujud, ahli ibadah, para penghafal Quran, dan orang-orang yang suka pergi ke masjid, maka insya Allah lama-lama kita akan serupa dengan orang-orang yang seperti itu. Kita boleh bergaul dengan siapapun karena Islam adalah agama yang rahmatun lil alamin. Tetapi pastikan bahwa kita adalah orang yang mewarnai, bukan diwarnai. Marilah kita bergaul dengan teman yang baik dan saling mengikatkan dalam hal kebaikan, karena seseorang tergantung dengan siapa ia bergaul dan seseorang tergantung dengan agama temannya. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.